Apa Mirna tidak takut kalau aku membongkar semua kebusukannya pada suami barunya? Sebenarnya aku tidak pernah berencana mengancam mantan istriku agar dia mau menemui Tiara. Tapi, seperti kata banyak orang, untuk melawan racun, kadang hanya racun juga yang perlu diberikan. Rasa panik dan khawatir pada kondisi Tiara membuatku membuang semua etika seorang gentleman yang selama ini masih aku coba pertahankan saat berhadapan dengan wanita kotor yang kejam itu. Saat mendapatkan kelemahan Mirna, langsung kugunakan sebagai senjata untuk mengancamnya. Tapi aku lupa, untuk wanita kejam semacam Mirna, apapun berani dilakukan, termasuk sepertinya wanita mata duitan itu tidak peduli dengan ancamanku. Untuk orang macam dia, memang hanya uang yang bisa membuatnya bergerak. Hari semakin sore, tapi Mirna masih belum juga datang. Tadi pagi aku menelpon mantan istriku dan memintanya untuk datang menemui Tiara, anak yang kudapatkan bersama dengannya. Tiara yang sedang demam, sedari pagi menangis merengek-rengek untuk bisa bertemu dengan mamanya. Dalam kondisi yang normal, aku tidak akan pernah ingin menelpon wanita busuk itu. Wanita busuk yang pernah membodoh-bodohi aku. Wanita pengejar harta yang menjebakku untuk menikahinya demi mendapatkan harta keluargaku. Mirna, wanita kejam yang bahkan pernah berencana untuk menggugurkan Tiara saat kecelakaan menimpa papa mamaku. Dia langsung meminta cerai karena berpikir kalau perusahaan keluargaku akan bangkrut tanpa adanya papa dan mama yang menopangnya. Saat itu, untuk membuatnya mau melahirkan Tiara, aku memutuskan untuk membayar Mirna dengan seluruh penjualan harta warisan dari papaku. Uang yang kuberikan padanya seharusnya bisa dikatakan cukup besar untuk pengeluaran seorang wanita yang normal. Tanpa perlu bekerja lagi, juga tidak akan bisa habis dipakai seumur hidup. Tapi itu hanya berlaku untuk wanita-wanita normal saja. Untuk Mirna yang serakah, mengutip dari apa yang dikatakannya, uang sebanyak itu hanya seperti uang receh yang bahkan tidak bisa membeli sepasang sepatunya. Kali ini, akhirnya dia berhasil menjebak seorang pengusaha kaya raya yang sudah memiliki keluarga untuk menjadi suami barunya. Dalam istilah kerennya, Mirna jadi pelakor dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Meski gosip yang beredar mengatakan kalau Mirna merebut pengusaha kaya itu dengan cara membunuh istri pertamanya, sebenarnya aku masih meragukan gosip itu. Menurutku Mirna memang kejam, tapi aku masih tidak percaya kalau wanita yang pernah mengisi hatiku akan bisa melakukan tindakan brutal semacam itu. Tapi kalau hanya sekadar menjebak seorang pria dengan alasan kalau dirinya sedang hamil, itu sudah pasti dilakukannya. Karena trik yang sama pernah dibuat untuk menjebakku. Dari percakapan di telepon tadi pagi saat aku memohon padanya untuk mau menengok Tiara, aku memperoleh kesan kalau anak yang ada di perut Mirna sekarang bukan anak kandung dari pengusaha kayak itu. Aku yang mendapat bahan ancaman langsung mengancam Mirna untuk mau menemui Tiara. Apa tebakanku tadi salah? Apa anak yang ada di dalam perut Mirna memang benar anak pengusaha itu?
Kalau tidak, kenapa sampai sekarang Mirna masih belum juga datang? Kalau tebakanku tadi benar, seharusnya dia akan takut dengan ancamanku. Aku melihat wajah Tiara yang tampak merah karena demamnya. Demam yang mungkin semakin tinggi karena dia menangis terus sejak tadi pagi. Setelah berbicara dengan Mirna di telepon, aku berjanji pada Tiara kalau dia akan segera bertemu dengan mamanya. Membuat tangisannya sempat berhenti sebentar. Tapi hari yang jadi semakin sore pasti membuat Tiara berpikir kalau aku hanya sedang membujuknya lagi. Tangisan yang sempat berhenti kembali muncul di wajahnya. Janji yang tadi pagi ku berikan padanya menjadi sama seperti ratusan bujukan yang pernah kuucapkan padanya sejak dia mulai bisa bertanya-tanya tentang mamanya. Sejak kecil, Tiara yang belum pernah sekalipun melihat ibu kandungnya selalu merindukan mama yang tidak pernah dijumpainya. Hatiku terasa sakit setiap kali dia menanyakan mama padaku. Aku tidak tahu apa yang harus kuucapkan pada putri tercintaku. Haruskah aku berkata jujur dan mengatakan kalau Mirna tidak menginginkannya? Aku tidak mungkin tega mengatakannya. Aku tidak ingin menghancurkan ilusi Tiara pada sosok seorang ibu. Jadi aku hanya bisa memberikan lukisan-lukisan yang kulukis sebagai ganti sosok ibu untuknya. Setiap guratan kuas yang kupoles saat aku membuat lukisan Tiara dan Mirna, penuh dengan harapan dan doa-doaku untuk kebahagiaan Tiara. Di lukisan-lukisan yang aku buat untuk putri tercintaku, aku tidak pernah menampilkan wajah Mirna secara jelas. Menurutku seorang ibu yang kejam tidak layak menunjukkan wajahnya di samping wajah putriku. Lukisan-lukisan yang kulukis untuk Tiara memang penuh dengan doa dan harapan, tapi juga penuh dengan ilusi untuk mengelabui putriku, dan bahkan ilusi untuk menipu diriku sendiri. Perasaan hangat yang terpancar dari sosok ibu itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh Mirna pada Tiara. Sudah sejak pagi demam Tiara yang selalu naik turun terus tidak pernah benar-benar turun. Dengan cemas, aku menatap wajah Tiara yang terlihat semakin memerah. Meski aku sudah mengompres tubuhnya dengan alkohol dan juga memberinya minum obat penurun panas, tapi kening Tiara yang kelelahan karena menangis makin terasa panas, seakan bisa membakar telapak tanganku. Tiara sayang, coba kamu lihat muka papa. Sinar mata tidak fokus dari Tiara saat aku meminta ini padanya membuatku semakin panik. Tanpa perlu diukur lagi, aku merasa kalau suhu tubuh Tiara sudah pasti mendekati 39 derajat Celcius. Atau mungkin bahkan sudah lebih. Wanita kejam itu pasti tidak akan datang. Dia memang tidak peduli pada Tiara. Juga tidak takut dengan ancamanku. Kalau dia memang berniat datang, dia sudah akan datang dari tadi. Seharusnya aku tidak menunggunya. Tidak. Seharusnya aku tidak menelponnya. Perasaan dongkol pada Mirna bercampur dengan rasa panik yang kurasakan saat melihat Tiara yang terlihat semakin lemas. Tanpa menunggu Mirna lagi, aku memutuskan untuk segera membawa Tiara ke rumah sakit yang tidak jauh letaknya dari rumahku.
Taksi yang kupesan tidak kunjung tiba. Aku langsung memutuskan untuk segera membawa Tiara dengan sepeda motor bututku. Kondisi Tiara sudah tidak memungkinkan untuk menunggu taksi datang. Saat itu aku sempat berpikir, rumah sakit hanya 5 menit dengan motor dari rumahku. Di motor, Tiaraku dudukan di depanku. Posisi duduk yang kurang aman dan tidak nyaman, tapi dengan duduk di depanku, setidaknya dia tidak akan jatuh ke jalan. Dalam hati aku sangat menyesal demi membuat sebuah ilusi untuk menipu orang-orang mata duitan. Demi karakter tipuan sebagai seorang duda miskin pengangguran, aku hanya membeli sebuah motor butut untuk dipakai sehari-hari. Sepanjang hari, telah muncul banyak penyesalan yang hanya bisa kutelan saja. Seharusnya aku tidak perlu takut pada orang-orang mata duitan itu. Seharusnya aku tetap membeli mobil. Di saat-saat kritis seperti ini, tidak memiliki mobil ternyata sangat menyusahkan. Dengan pelan dan berhati-hati, aku mengendarai motor keluar dari komplek perumahan menuju ke rumah sakit. Saat sampai di sebuah perempatan jalan yang cukup ramai, tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Seakan ada tangan dingin yang menyentuh tengkuk leherku. Naluri yang berbisik membuat mataku tertuju pada mobil hitam yang sedang terparkir di pinggir trotoar. Mobil yang tidak mematikan mesinnya, tapi hanya berhenti seakan menunggu sesuatu atau seseorang. Entah kenapa, rasa tidak enak yang kurasakan tadi menjadi semakin kental. Rasa dingin di tengkuk leher menjalar ke seluruh punggungku, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba aku melihat mobil yang sedang terparkir itu menginjak gas dan langsung melaju dengan kencang ke arahku. Seperti slow motion di dalam sebuah film. Aku bisa melihat di samping kursi dari sopir yang menyetir mobil duduk seorang pria yang aku kenal. Ahmad, Kakak Mirna. Sebelum mobil itu menabrak motor yang aku kendarai. Dengan refleks aku memeluk tubuh Tiara dengan erat dan berusaha untuk melompat dari motor. Tapi semua sudah terlambat. Rasa sakit yang tiba-tiba kurasakan hampir membuatku tidak bisa berpikir. Tapi sebersit pikiran masih muncul dengan cepat di otakku. Bodohnya aku. Ternyata wanita brutal itu memang berani membunuh seseorang. Sejak aku berusaha untuk melompat dari motor, aku sudah berusaha untuk menutup-nutupi tubuh Tiara dengan tubuhku sendiri. Aku merasakan tubuhku yang memeluk tubuh Tiara terpental ke arah trotoar. Dengan keras, akhirnya tubuhku terhempas ke trotoar. Masih mendekap tubuh Tiara di atas tubuhku jauh dari permukaan jalan yang keras. Seluruh tulang dalam tubuhku sepertinya sudah remuk semua, tapi aku tetap berusaha untuk bisa melindungi tubuh Tiara. Semburat merah yang ada di penglihatan mataku saat aku menatap langit. Entah warna dari langit sore ataukah warna dari darah yang mengalir keluar dari tubuhku. Aku sendiri juga tidak tahu lagi. Penglihatanku jadi semakin kabur. Secara samar-samar, aku bisa mendengar seseorang menangis memanggilku. Papa, Papa. Tangisan Tiara menembus otakku, menarik kembali kesadaranku yang mulai hilang.
Dalam penglihatanku yang kabur, ada bayang-bayang Tiara yang sedang mengulurkan telapak tangannya ke wajahku. Saat itu hatiku langsung merasa lega. Tiara baik-baik saja. Aku sudah berhasil melindunginya. Dengan kesadaran yang semakin meredup, aku memberikan sebuah senyuman untuk bisa menenangkan hati Tiara. Aku berusaha berbisik untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Tiara, anak kesayangan Papa. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Tiara, jangan takut lagi. Jangan menangis. Papa tidak merasa sakit. Jadi, Tiara sayang, anak kesayangan Papa, jangan terus menangis. Benar, Papa tidak berbohong. Papa sudah tidak merasa sakit. Rasa sakit yang kurasakan menghilang. Penglihatanku jadi gelap. Aku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Meski masih berusaha membuka mata untuk bisa melihat wajah putriku lagi, aku tidak bisa menggerakkan kelopak mataku yang sudah terpejam. Secercah cahaya menembus kegelapan. Di sana aku bisa melihat siluet Mama dan Papa yang sedang melambaikan tangan padaku. Saat itu aku sadar, ternyata waktuku sudah habis. Aku sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bisa menemani Tiara. Dengan memberikan senyuman pada Mama dan Papa yang sedang menungguku, aku menolehkan kepala. Aku bisa melihat Tiara yang sedang menangis dan memeluk tubuhku dengan erat. Tubuh remuk yang berhasil menyelamatkan nyawa putri tercintanya. Meski Tiara tidak bisa melihatnya, aku masih memberikan senyuman perpisahan untuknya. Tiara, mutiara di dalam hatiku, secercah kebahagiaan yang hadir dalam hidupku. Meski tidak rela, karena hanya bisa sebentar saja menemani hidup Tiara, aku juga merasa lega karena di waktuku yang pendek itu, aku bisa memberinya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Hidupku yang pendek masih penuh dengan makna. Tiara, anak kesayangan Papa, maafkan Papa yang tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa. Tiara sayang, jangan kau tangisi Papa lagi. Dimanapun Papa berada nanti, Papa akan selalu berdoa untukmu. Semoga anak kesayangan Papa bisa selalu hidup dengan bahagia. Bertahun-tahun kemudian, hiruk-pikuk dan suara-suara dari kerumunan orang yang mengelilingiku dan Papa masih sering terdengar di dalam mimpi-mimpi yang menghantuiku. Wajah-wajah yang tampak kabur, hanya wajah Papa yang berlumuran dengan darah berwarna merah yang terlihat dengan jelas. Saat itu aku sempat berpikir, kalau itu hanya cat minyak yang sering kulihat menempel di wajah Papa saat dia melukis. Bibir Papa yang masih terlihat tersenyum dengan mata terpejam membuatku tidak sadar kalau Papa sudah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Tanganku masih berusaha menepuk-nepuk pipinya dengan pelan, memintanya untuk membuka mata dan melihatku dengan sinar mata lembutnya. Aku terus memanggil-manggilnya dengan pelan. Papa, bangun, Pa. Jangan tidur. Tiara takut. Saat itu aku masih belum tahu kalau aku tidak akan pernah bisa melihat Papa membuka matanya lagi.
tidak bisa lagi melihat sinar lembut dari matanya. Kecelakaan di sore hari itu hanya ditulis menjadi sekolom artikel kecil yang diletakkan di sudut bawah surat kabar. Sebuah berita yang tidak penting bagi para pembaca surat kabar. Tapi bagi yang mengalaminya, kejadian itu mengubah segala-galanya. Kecelakaan yang membuatku harus kehilangan seseorang yang paling penting dalam hidupku. Papa, sosok ayah yang sangat mencintaiku. Papa yang rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, untuk bisa membuatku hidup sampai sekarang. Sejak aku mengetahui kalau kecelakaan itu bukan sebuah kecelakaan biasa, tapi sudah direncanakan oleh wanita yang melahirkanku, aku tidak bisa berdiam diri. Mungkin ini egois, tapi hanya dengan menagih hutang darah itu, aku bisa sedikit mengurangi rasa bersalahku pada Papa. Kalau saja Papa tidak membayar wanita itu untuk tetap melahirkanku, mungkin sekarang Papa masih bisa hidup dengan bahagia. Aku, anak yang membawa semua kesialan ini untuk Papa. Seharusnya aku tidak perlu dilahirkan. Papa, maafkan Tiara. Tiara yang selalu mempunyai pikiran seperti ini. Tiara tahu kalau Papa tidak pernah menyesal karena Tiara dilahirkan. Kalau Papa sangat mencintai Tiara, tapi hati Tiara tetap tidak bisa membuang perasaan bersalah ini. Selama Tiara belum bisa membalas semuanya pada wanita kejam itu, Tiara tidak akan pernah bisa membuangnya. Maafkan Tiara. Tiara harus membalasnya. Tiara tidak bisa membiarkan wanita kejam itu dapat hidup dengan bahagia, karena masih ada hutang darah di antara kita. Darah Papa. Tiara tidak akan melepaskan wanita itu. Tiara memang berhutang nyawa padanya, tapi Papa sudah membayar lunas hutang Tiara dengan harta milik Papa. Jadi kali ini, biarkan Tiara menagih hutang darah Papa padanya. Bagaimanakah cara Tiara menagih hutang darah pada Mirna? Saksikan kisah Tiara. Joan di Cerbung bukan Cinderella. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan